Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami selaku kelompok 6 mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu dengan judul potensi serium dari terak timah sebagai bahan baku katalistik konverter. Sebelumnya terhormat Bapak Aditya Trenggono, STM SC, selaku dosen pengampu mata kuliah material energi. Baik, selanjutnya itu adalah anggota kelompok. Yang pertama itu ada Satrio Wijaya dengan NPM 33342200103. Selanjutnya ada saya sendiri, Fatizatul Hadi dengan NPM 333422099. Dan yang terakhir yaitu adalah Akia Bintang Akbar dengan NPM 33342301113. Berikut adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua peran serium dan catalytic converter, yang ketiga potensi terak timah, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima metode leaching dan solvent extraction, yang keenam ada pihak yang terlibat dan langkah strategis, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Yang pertama, Indonesia itu memiliki cadangan timah terbesar yang nomor 2 di dunia. Lalu proses peleburan timah menghasilkan limbah terak timah 2. Terak timah 2 mengandung logam tanah jarang atau LTJ sebanyak 3,11% kurang lebih. Dan yang terakhir, serium merupakan unsur dominan dengan kadar 1,57%. Selanjutnya, peran serium dan catalytic converter. Catalytic converter itu mengubah CO, HC, dan NOx menjadi gas yang lebih aman. Lalu serium oksida atau CO2 berfungsi sebagai katalis penyimpan oksigen, lalu meningkatkan oksidasi CO menjadi CO2, dan terakhir itu adalah alternatif logam mulia yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. Dalam penyusunan proposal kali ini, kami fokus pada potensi dari terak timah, yakni terak timah yang digunakan adalah terak timah hasil peleburan kedua. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena Indonesia diketahui memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia. Terus kemudian yang kedua adalah proses peleburan timah ini menghasilkan limbah terak timah pada peleburan pertama, yakni adalah terak timah 1, dan yang kedua adalah terak timah 2. Kemudian pada terak timah 2 ini ternyata setelah dilakukan karakterisasi mengandung logam tanah jarang atau LTJ sekitar kurang lebih 3,11%, di mana dari 3,11% LTJ tersebut diketahui mengandung serium atau Ce dengan merupakan sebagai unsur dominan dengan kadar sebesar 1,57%. Kemudian tujuan dalam penulisan proposal ini yang pertama adalah untuk memanfaatkan terak timah sebagai sumber cerium oxide atau CeO2. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi emisi gas CO dari kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, mendukung kemandirian material strategis nasional. Dalam penyusunan proposal ini terdapat 4 manfaat yang ada, yakni yang pertama adalah untuk perbaikan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, yang kedua pengurangan limbah industri pertambangan, yang ketiga peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, dan yang keempat adalah untuk sebagai dukungan terhadap target penurunan emisi nasional. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama di sini saya akan menjelaskan metode ekstraksi yaitu leaching. Pada hari ini di jurnal kami yaitu leaching menggunakan asam untuk menurunkan LTJ dari terak timah. Lalu kedua yaitu HCl lebih ekonomis dan efektif, maka kami menggunakan HCl dibandingkan yang NO3 dan H2SO4. Lalu yang ketiga adalah persen ekstraksi serium dapat mencapai 75% hingga 95% pada ekstraksi leaching. Lalu yang terakhir yaitu dapat mempengaruhi oleh konsentrasi asam, ukuran partikel, suhu, dan waktu dalam proses leaching. Lalu metode ekstraksi selanjutnya yaitu solvent extraction, yaitu digunakan untuk memisahkan serium secara selektif. Kedua yaitu ekstraktan D2HPA sangat efektif untuk LTJ itu sendiri. Lalu yang ketiga, berdasarkan jurnal kami yaitu persen ekstraksi serium dapat mencapai hingga 99,99% pada proses ekstraksi solvent
yang dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu membentuk kompleks organ metal dengan ion Ce3+. Pembahasan selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam proses ini adalah pemerintah, yang mana pemerintah berperan sebagai membentuk regulasi dan kebijakan hilirisasi. Yang kedua itu industri pertambangan, yang mana sebagai penyedia pasok terang timah itu sendiri. Yang ketiga yaitu industri otomotif sebagai aplikasi dari katalistik converter. Yang keempat adalah akademisi sebagai riset dan pengembangan teknologi dalam proses ini. Yang terakhir adalah masyarakat sebagai penerima manfaat kualitas dari udara. Baik, ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu astrobiologis. Yang pertama itu akan mengadakan riset laboratorium dan optimasi proses ekstraksi, yang nanti peran dari akademisi dalam meriset atau meneliti proses tersebut. Lalu kedua yaitu pengembangan skala pilot dan uji performa karyanis. Lalu yang ketiga yaitu implementasi industri melalui komunikasi lintas sektor, dan yang terakhir adalah integritas dengan kebijakan sirkular ekonomi. Berdasarkan hasil dari tugas kami menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu Traktima 2 yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi sebagai sumber serium untuk menghasilkan serium oxide yang dapat diaplikasikan sebagai bahan katalistik converter pada kendaraan bermotor. Melalui proses hidrometalurgi seperti leaching dan solvent extraction, serium dapat diekstraksi dengan efisiensi tinggi dan dimanfaatkan sebagai katalistik yang efektif dalam penurunan emisi gas karbon monoksida. Pemanfaatan traktima ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan dan pencapaian target penurunan emisi karbon nasional, tetapi juga mendorong pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, serta memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyediaan material strategis berbasis sumber daya lokal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 6 unit